Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tihadi wal i'tisami bihablihil matin. Nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, patut kita syukuri berkat rahmat dan karunia Allah yang begitu besar, yaitu berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berkumpul walaupun hanya interaksi melalui via media sosial, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus menuntut ilmu, mengkaji ajaran-ajaran Islam agar kita tidak bingung dalam mengarungi kehidupan kita di dunia. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tak lupa kita ucapkan salam, sanjungan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan cahaya kebenaran, yang telah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua, sehingga kita sampai detik hari ini meyakini ajaran Islam dan insya Allah akan terus mendakwahkannya secara keseluruhan, secara totalitas, secara kafah sampai akhir hayat hidup kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kita dihebohkan oleh berbagai tayangan-tayangan video sur di media sosial yang dilakukan oleh anak bangsa, oleh anak-anak negeri kaum muslimin, negara kita yang kita cintai, Indonesia. Itu membuat hati kita sedih, hati kita resah, hati kita gelisah saat kaum muslimin, saat masyarakat Indonesia mengalami degradasi moral, mengalami krisis akhlak, sehingga tidak lagi bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sehingga tidak lagi bisa membedakan mana hal-hal yang haram dan mana yang halal. Summa na'udzubillah min dzalik. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari-hari ini kita disibukkan dengan pemberitaan di media-media cetak maupun elektronik dan media sosial tentang beredarnya video-video sur yang dilakukan oleh sebagian bangsa Indonesia, oleh sebagian rakyat, oleh sebagian generasi bangsa Indonesia yang tentunya menjadi presiden buruk, membawa kita pada efek yang negatif. Jika hal ini terus dibiarkan, maka semakin rusaklah negeri ini, semakin murkalah Allah dengan negeri ini. Maka menjadi kewajiban kita semua sebagai kaum muslimin, sebagai seorang muslim, agar senantiasa berupaya sekuat mungkin dan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing untuk mencegah segala bentuk kemunkaran yang terjadi di negeri yang kita cintai. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, adegan-adegan sur, adegan-adegan yang berbau pornografi dan porno aksi, adegan-adegan yang berbau seks, semua adalah perkara yang haram, termasuk salah satu bentuk dari kemunkaran yang sangat-sangat dimurkai Allah. Maka menjadi kewajiban kita, terutama para alim ulama, para dai, para daiyah, para mubaligh dan mubalighah, agar senantiasa membimbing umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, agar bisa menghindari segala bentuk perbuatan-perbuatan tersebut. Kita bisa lihat sekarang di mana media sosial begitu terbuka dan vulgar, segala bentuk foto-foto mesum, segala bentuk video-video yang begitu vulgarnya, begitu merusak, bisa kita tonton dengan bebas hanya dengan bermodalkan pulsa, hanya dengan bermodalkan bayar bulanan wifi, kita bisa menikmati video-video sur tersebut yang tentunya akan merusak akhlak bangsa Indonesia. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka menjadi kewajiban bagi seorang muslim, Allah perintahkan dalam
ayat-ayat Al-Quran dan dalam hadis, Rasul pun menjelaskan tentang pentingnya melakukan aktivitas amar ma'ruf dan nahi munkar. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Barang siapa yang melihat kemunkaran, ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi lisanihi. Jika tidak mampu merubah dengan tangannya, ubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati fa bi qalbihi. Jika tidak mampu juga, ubahlah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Itulah satu bentuk selemah-lemahnya iman. Hadis tadi menjadi gambaran bagi kita bahwa kaum muslimin memang diperintahkan oleh Allah untuk mencegah segala bentuk kemunkaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Video-video sur, pornografi dan pornografi yang berkembang di negeri ini harus segera dihentikan, harus segera dicegah agar tidak memiliki efek yang sangat membahayakan generasi bangsa Indonesia. Itulah sebabnya setiap kali para pembawa penjuru agama, dalam hal ini alim ulama dan habaib, mengajak dan menjelaskan kerusakan-kerusakan aktivitas-aktivitas cabul yang terjadi di negeri ini. Aktivitas-aktivitas pornografi yang tentunya harus dicegah, harus dihindari, harus dihilangkan, diminimalisir, dilarang agar tidak beredar di negeri-negeri kaum muslimin, khususnya Indonesia. Dalam Islam, pergaulan antara laki-laki dan perempuan sangat ketat. Dalam syariat Islam, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang belum sah menikah, untuk jalan berdua-duaan saja pun tidak boleh, apalagi sampai satu kamar, apalagi sampai melakukan hubungan suami istri yang tentunya tidak patut dan memang tidak boleh dilakukan oleh mereka. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Ya, mari kita sekarang coba untuk renungkan, untuk mencari solusi agar negeri ini terbebas dari pornografi dan pornoaksi, terbebas dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Maka kita bimbing anak-anak kita, keluarga kita, mengarahkan mereka jika mereka termasuk orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sering mengkonsumsi informasi media sosial via HP, via telepon seluler, maka dibimbing, diarahkan, diawasi oleh kita agar anak-anak kita terbebas dari pengaruh-pengaruh negatif pornografi dan pornoaksi. Jangan dibebaskan. Jadi orang tua juga harus tahu. Ada punya anak perempuan, disamperin laki, diajak main sama laki, keluar, pulang malam, dibiarkan saja. Itu adalah satu bentuk sikap yang keliru. Sebagai seorang orang tua, tentunya kita perlu untuk menjaga anak kita agar tidak sembarangan diajak oleh laki-laki yang belum sah menjadi suaminya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Itulah salah satu contoh. Untuk bisa membenahi keluarga kita, maka penting bagi seorang tua mengetahui bagaimana cara-cara bergaul dalam Islam, sehingga bisa membimbing dan memberikan penjelasan kepada anak-anaknya agar tidak tersesat jalan. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah satu bentuk gambaran kerusakan yang terjadi di negeri Indonesia, di mana pornografi dan pornoaksi, video-video sur yang berbau seks itu berkembang, marak, ada dan bermunculan serta menjamur di negeri-negeri kaum muslimin, khususnya negeri Indonesia. Nah, perlu bagi kita untuk mencari solusinya. Solusi yang terbaik yang harus bisa menyelesaikan permasalahan ini hanyalah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Maka salah satu solusi yang bisa kita jadikan andalan, bisa kita jadikan solusi agar permasalahan-permasalahan ini bisa diatasi, tentunya hanya dengan menerapkan syariat Islam secara kafah. Dengan syariat Islam secara kafah, insya Allah negeri ini akan menjadi negeri yang barokah, negeri yang terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat, negeri yang minim dari segala bentuk kemunkaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.